Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali bersama Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak pintar, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, adakah di antara kalian yang tinggal di daerah pantai? Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah ke TPI? Ada yang tahu apa itu TPI? Bagi kalian yang tinggal di sekitar pesisir pantai atau di daerah nelayan, pasti kalian tidak asing dengan istilah tersebut. TPI merupakan singkatan dari tempat pelelangan ikan, yaitu tempat bagi para nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi Nelayan dan Ikan Mas. Siapa di antara kalian yang pernah membaca cerita tersebut? Oke, kalau begitu mari kita baca bersama-sama. Judulnya Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan, ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya, ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa, karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak, nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari
laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika nenek kakek pulang ke rumah, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Nenek menyesali perbuatannya. Namun, penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Kini kondisi kakek dan nenek kembali seperti semula. Anak-anak pintar, berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kalian dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peran masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Pada dasarnya, tokoh dalam cerita fiksi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tokoh utama dan yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh pendukung adalah tokoh yang peranannya tidak begitu penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu atau tokoh tambahan hanya sekadar menunjang tokoh utama. Jika dilihat dari perannya, tokoh dalam sebuah cerita dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apakah kalian masih ingat apa itu tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Dan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya yang tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh pembaca. Tokoh antagonis digambarkan dengan watak yang jahat. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Nomor 2, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Nomor 3, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Nomor 4, hikmah apa yang bisa kalian petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Nomor 5, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia?
Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan hasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Dan yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Nah, anak-anak pintar, pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan padi, kemudian nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wol. Lalu, apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya, dokter, guru, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut. Lakukan pengamatan terhadap tempat tinggal kalian. Ada pekerjaan apa saja di sekitar kalian? Silahkan kalian masukkan hasilnya pada tabel berikut ini. Pak Warta beri contoh. Misalkan di lingkungan kalian ada petani. Berarti kita tuliskan petani di kolom jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Lalu kalian tentukan petani itu masuknya ke dalam kelompok pekerjaan yang mana? Apakah yang menghasilkan barang ataukah yang menghasilkan jasa? Petani kan ada barang yang dihasilkannya, yaitu padi, jagung, dan lain sebagainya. Berarti kita masukkan ke dalam kelompok pekerjaan yang menghasilkan barang. Silahkan kalian cari 5 pekerjaan yang lainnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta berpesan kepada kalian, kita harus bangga dengan pekerjaan orang tua kita. Karena dari pekerjaan itulah orang tua kita bisa membiayai anak-anaknya. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.